Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Ika dan Ibu Meta selaku dosen dari mata kuliah Consumer Behavior, serta teman-teman sekalian. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zahra Hafizai Saura dengan NIM 17 1062 1013 bersama rekan-rekan saya. Nama saya Azra Putri Anastasia dengan NIM 17 1062 1104. Saya Brody Andrian Kusuma dengan NIM 171062176. Saya Cikita Putri Paswari dengan NIM 171062170. Dan saya Pancardi Saputra dengan NIM 17 1062 1034. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait personality, lifestyle, and values. Boleh tolong di next slide? Boleh silakan next slide lagi. Nah, di sini ada report konten kita, itu ada personality, lifestyle, dan value. Boleh tolong next slide lagi? Next slide lagi. Oke, yang pertama kita akan membahas terkait personality. Jadi apa sih personality ini? Personality ini mengacu pada susunan psikologis unik seseorang dari bagaimana hal itu secara konsisten mempengaruhi cara seseorang untuk merespon lingkungannya. Jadi personality itu bisa disebut sebagai tingkah laku atau sifat khas gitu dari seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Nah, kepribadian atau personality ini itu bukan kodrat ya, melainkan terbentuk dari proses bersosialisasi kita selama ini. Jadi kepribadian itu lebih ke kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, berkehendak maupun perbuatannya. Boleh tolong next slide. Nah, yang pertama ini kita akan membahas kepribadian dari Freudian Theory. Jadi, pernah gak sih kalian nih ngerasa gak bisa ngatasin konflik batin dalam pikiran kalian dengan baik gitu? Ujung-ujungnya masalah kalian tuh bakal semakin rumit. Nah, akhirnya kebiasaan ini tuh bakal berdampak buruk gitu buat kalian dalam menghadapi masalah. Terus akibat lainnya kita jadi gampang stres, terus juga ngerasa gak berdaya gitu, dan bingung kenapa kok kita bisa punya sikap kayak gini. Nah, masalah seperti ini tuh sebenarnya udah dijelasin sama psikologi asal Austria yang bernama Simon Freud dengan teorinya Freudian Theory. Nah, kepribadian atau tingkah laku kita ini sebenarnya tuh sangat dipengaruhi oleh alam bawah sadar kita. Jadi kepribadian ini sebenarnya punya 3 komponen yang saling berdinamika dan berkonflik gitu. Jadi kalau misalnya ditanya Cikita itu siapa, nah Cikita ini sebenarnya gabungan dari 3 komponen ini. Komponen pertama itu ada id, terus juga yang kedua ada superego, dan yang ketiga ada ego. Nah, jadi ketiga ini itu istilah yang dipakai sama si Freud ini untuk menyebutkan komponen-komponen yang ada dalam diri manusia. Nah, jadi tuh manusia nggak cuma terdiri dari satu komponen, tapi dari ketiga komponen itu. Jadi kalau ditanya Cikita itu siapa, ya Cikita itu gabungan dari 3 komponen ini. Nah, komponen ini apa aja sih? Yang pertama itu, kalau itu punya peran sebagai insting kita atau nafsu yang paling dasar yang ada di alam bawah sadar kita gitu. Jadi ini memiliki peran yang primitif banget gitu ya. Itu bakal senang kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu untuk memuaskan nafsu kita gitu. Misalnya makan, melakukan hubungan, terus juga nafsu-nafsu lainnya gitu. Nah, itu bakal coba segala cara, gimana pun caranya, supaya nafsu kita itu bisa terpenuhi. Itu nggak peduli sama sekali sama peraturan, sama nilai norma, sama batasan-batasan sosial. Jadi, kalau misalkan contoh si Ade gitu, Ade itu harus mencuri buat makan. Nah, ini tuh si It ini bakal ngedorong Ade gimana pun caranya biar Ade tuh mencuri supaya nafsu makannya Ade ini terpenuhi. Jadi tuh nggak peduli sama norma atau peraturan yang ada, mau itu perilaku jahat atau gimana, yang penting ya nafsu makannya itu terpenuhi. Jadi ini tuh nggak punya hati nurani gitu, nggak punya gimana ya, nggak punya batasan sosial gitu.
Nah, terus yang kedua ini ada superego. Nah, kalau superego tadi itu nggak punya hati nurani, nah kalau superego ini sangat bergantung pada peraturan, pada nilai, pada norma-norma yang ada di masyarakat gitu. Nah, superego ini biasanya terbentuk tuh dari perkataan orang tua, terus juga dari peraturan yang ada di masyarakat, dari batasan-batasan sosial yang kita tahu gitu. Nah, kalau misalnya tadi si It ini nyuruh si Ade buat mencuri gitu, buat memenuhi nafsu makannya. Nah, kalau superego ini yang bakal berhentiin Ade, dia bakal bukan ngedorong Ade, tapi dia malah ngeberhentiin gimana caranya biar Ade tuh nggak mencuri gitu. Si superego ini bakal melakukan apapun supaya adik itu nggak melakukan pelanggaran sosial gitu. Jadi kenapa bisa terjadi konflik itu dari sini? Kenapa kita tiba-tiba ada konflik batin gitu? Jadi itu kelakuannya si ego dan superego ini. Jadi kalau misalnya kita mau ngerokok atau enggak, kita mau minum alkohol atau enggak, nah biasanya tuh ada nih perdebatan antara id dengan superego. Nah, kenapa alasannya? Jadi kedua komponen ini tuh cukup berlawanan ya. Itu tuh kan bertujuan untuk memuaskan nafsu kita dengan cara apapun. Nah, sedangkan superego itu bertugas untuk menegakkan norma serta aturan sosial gitu. Nah, jadi biasanya kalau untuk memutuskan sesuatu, otak sama hati kita ini suka nggak sinkron gitu, suka berbenturan. Nah, komponen id dan superego ini tuh ada penengah atau penyeimbangnya, yaitu si ego. Ego itu yang jadi penghubung antara id dengan superego dengan dunia nyata gitu. Jadi pertanyaannya itu apakah kemauannya si id ini bakal selalu terpenuhi gitu? Apakah kemauan id ini selalu sesuai dengan norma-norma yang ada gitu? Nah, kita tuh menyesuaikan diri dengan kenyataan dengan dunia nyata kita itu melalui ego. Nah, ego ini satu-satunya komponen yang bisa kita kendalikan. Nah, hubungan antara ego, superego, sama it ini tuh bisa kita ibaratin misalnya sebagai kuda yang berlari di pacuan kuda gitu. It ini sebagai kudanya yang bisa marah, bisa ngamuk gitu, dan juga bisa nurut. Terus superego ini sebagai lintasan kudanya yang mengarahkan kudanya, yang mengarahkan si egonya ini batasannya sampai mana. Sedangkan si ego ini sebagai pengendara kudanya, kita yang mengendalikan kudanya mau kemana dan apakah mau robos batasnya atau enggak. Terus pertanyaan umum yang sering terjadi itu apakah kudanya ini terlalu liar sampai sulit dikendalikan atau mungkin kudanya itu terlalu nurut. Nah, jadi ini tuh sama kayak kuda itu. Jadi dia sangat berpengaruh apakah itnya itu bermasalah sehingga sulit banget dikendalikan atau mungkin itnya justru gampang banget buat kita kendaliin. Nah, terus kalau misalnya ini bermasalah, itu bisa aja ngasilin perilaku-perilaku yang melanggar norma atau perilaku kriminal. Terus kalau misalnya superego ini lintasan kudanya kita kan, jadi kalau misalnya superego ini bisa terbentuk sejak dini gitu, sejak kita masih kecil, sejak kita diajarin tentang peraturan-peraturan dari orang tua kita, terus juga dari lingkungan kita. Nah, kalau misalnya si lintasan kuda ini bermasalah, ya berarti superegonya ini yang bermasalah gitu. Bisa jadi karena kita nggak belajar eh, tentang norma yang ada atau malah justru kayak bodo amat aja gitu sama peraturan yang ada di masyarakat. Nah, bisa juga nih si pengendara kudanya yang bermasalah. Jadi si egonya nih yang bermasalah. Jadi kita eh, nggak belajar gitu, nggak tahu gimana cara ngendaliin si kuda kita gitu. Nah, jadi menurut Freud ini ketiga dinamika tadi itu bakal menghasilkan dua tipe orang. Yang pertama itu orang yang mampu menghadapi masalah dengan baik, berarti mereka tuh cenderung mempunyai ego yang kuat gitu. Terus juga mereka bisa menghadapi permasalahan hidup mereka dengan baik gitu. Mereka punya solusi-solusi yang tepat atas segala macam permasalahan mereka. Nah, atau mungkin ada orang dengan tipe kedua, ini tipe yang nggak mampu menghadapi realita dengan baik. Mereka ini biasanya jadi cenderung impulsif, terus juga mudah stres karena
ego mereka itu lemah. Nah, boleh tolong di next slide. Nah, jadi apa sih hubungan antara teori Freud ini dengan consumer behavior? Jadi tadi dibahas kan ada 3 tingkatan kesadaran gitu. Ada yang sadar atau conscious, terus prasadar, preconscious, dan yang nggak sadar atau unconscious. Nah, di sini implikasinya itu adalah motif bawah sadar itu mempengaruhi pembelian. Artinya apa sih? Jadi artinya tuh banyak konsumen yang melakukan pembelian tanpa melalui pertimbangan karena dia membeli dalam keadaan yang tidak sadar gitu. Nah, yang kedua itu adalah simbolisme dalam produk untuk mengkompromikan it dengan superego. Boleh terus di sini ada gambar iklan. Maaf sebelumnya lagi. Oke. Nah, di sini ada gambar iklan dari United Airlines gitu. Jadi orang yang lihat ini tuh bakal gimana ya nanggepin makna dari iklan ini. Di sini ada tulisannya in conflict, gratify both sides cost to cost. Jadi iklan United Airlines ini tuh berfokus pada konflik antara keinginan kepuasan pelanggan ya untuk hedonis yang diwakilkan oleh si it atau versus kebutuhan untuk terlibat dalam kegiatan yang rasional gitu dan berorientasi pada tugas yang diwakilkan oleh si superego. Jadi artinya apa? Maksudnya iklan ini tuh bertujuan untuk membuat konsumen gitu puas. Nah, setelah konsumen puas maka akan terjadilah loyalitas gitu. Nah, tolong di next slide. Nah, selanjutnya itu motivational research. Nah, jadi motivational research atau penelitian motivasi ini tuh mencoba menggunakan teori Freudian ini buat memahami makna yang lebih dalam terkait suatu produk atau iklan. Nah, perspektif ini tuh bergantung sama wawancara yang lebih mendalam, lebih intim dengan konsumen. Jadi alih-alih menanyakan pertanyaan tentang penggunaan produk ke banyak orang gitu, terus jadiin satu di sampel statistik yang representatif. Nah, kalau motivational research ini tuh mereka cenderung lebih berbicara pada sedikit orang, tapi justru meneliti lebih dalam, lebih intens gitu, terkait motivasi pembelian dari masing-masing konsumen atau responden. Nah, motivational research ini tuh punya daya tarik yang besar gitu bahkan bagi beberapa pemasar karena beberapa alasan. Yang pertama ini lebih murah tuh maksudnya motivational research ini lebih murah daripada pengumpulan data survei kuantitatif karena biasanya biaya wawancara dan pemrosesan data itu yang relatif lebih minim. Terus juga yang kedua membantu mengembangkan komunikasi. Nah, itu dengan adanya motivational research, perusahaan tuh bakal dapat pengetahuan yang bakal membantu mengembangkan komunikasi pemasaran yang mungkin akan menarik dan lebih dekat gitu dengan konsumen. Jadi bisa jadi pancingan supaya kita bisa dapat perhatian dari konsumen. Nah, yang alasan terakhir itu tampak masuk akal. Nah, jadi motivational research ini tuh menyimpulkan bahwa kita itu mengasosiasikan kopi dengan persahabatan atau masa-masa produktif, masa kejayaan kita gitu. Dan kita juga menghindari yang namanya minum jamu karena itu mengingatkan kita pada usia tua, usia renta gitu. Jadi beberapa penemuan dari motivational research ini tuh cenderung intuitif ya daripada penjelasan rasionalnya. Terus yang di sebelah kiri ini ada tabel dari seorang motivational researcher bernama Dichter. Jadi beliau ini tuh mengidentifikasi motif konsumsi. Jadi bisa dilihat di situ ada motif, terus juga ada produk yang terkait atau yang relevan dengan motif tersebut. Misalnya kita ambil contoh itu ada motifnya power, masculinity, dan virility. Jadi produk yang relevan dengan motif itu tuh ada power tools, terus hot rods, coffee, red meat, terus juga ada apa itu razor dan lain sebagainya. Terus kalau contoh kita ambil lagi itu ada femininity. Nah, produk-produknya itu yang relevan misalnya cake, dolls gitu, semacam Barbie, terus juga silk, sutra ya, teh, terus barang-barang antik rumah tangga kayak semacam itu.
Nah, boleh tolong next slide lagi. Oke, untuk selanjutnya ini ada Neo-Freudian teori. Kalau tadi udah dibahas teori Freud yang terkenal gitu dan terpengaruh terhadap psikolog lain dalam perkembangan teori kepribadian gitu. Nah, selanjutnya ini bakal dibahas teori dari pengikut-pengikutnya Freud gitu. Kenapa mereka akhirnya bikin teori baru? Karena mereka tuh akhirnya memiliki pandangan atau pendapat sendiri terkait psikologi gitu. Nah, para ahli teori ini tuh biasa disebut sebagai neo-Freudian atau artinya tuh orang yang mengikuti atau dipengaruhi oleh teori si Freud ini. Di sini kita akan bahas dua aja. Yang pertama itu dari Karen Horney. Jadi Karen Horney itu membagi manusia tuh jadi tiga ya. Yang pertama ada compliant. Nah, compliant ini tuh individu yang cenderung mendekat kepada individu lain. Jadi mereka biasanya tuh uh, berperan sebagai individu yang penurut gitu. Terus yang kedua ada detach. Detach ini individu yang cenderung malah menjauhi individu lainnya. Nah, terus yang ketiga ini ada agresif. Agresif itu justru individu yang cenderung melawan individu lainnya gitu. Nah, kalau misalnya studi awal si Karen ini, kalau orang compliant ini tuh justru cenderung pada produk name brand produk gitu. Jadi mereka tuh bakal mudah tergoda sama produk yang direkomendasikan oleh orang lain gitu, oleh konsumen lain. Nah, sedangkan si detach ini kan karena dia cenderung menjauhi orang lain, dia cenderung menjaga privasi. Nah, maka tuh mereka cenderung jadi pengonsumsi teh gitu. Terus yang agresif ini dia cenderung termotivasi untuk menjadi seorang yang dominan gitu. Jadi brand yang berorientasi strong masculine, misalnya itu Elmen gitu. Nah, boleh tolong di next slide. Nah, selanjutnya ini ada Carl Jung. Nah, dia ini juga merupakan murid dari si Freud ini. Nah, beliau ini lebih memilih buat mengembangkan metode psikoterapinya yang biasa disebut sebagai analytical psychology atau psikologi analitis. Jadi yang ini tuh percaya bahwa pengalaman-pengalaman kita di masa lampau itu bakal membentuk siapa kita saat ini. Misalnya tuh banyak orang yang takut kegelapan. Nah, itu tuh nenek moyang mereka nih punya alasan gitu di balik itu. Jadi yang itu menyarankan kita untuk berbagi kesadaran kolektif gitu atau bagian dari pikiran kita yang gak kita sadari dan gak bisa diakses dengan mudah. Nah, hal ini tuh bakal membentuk archetypes. Nah, fungsi dari archetypes ini tuh bagi individu itu sebagai dia tuh mempengaruhi cara pandang individu terhadap sebuah kejadian, terhadap diri sendiri, kebutuhannya, dan apa yang dia mau atau dia inginkan, terus apa yang dia mau pelajari, dan lain-lain gitu. Nah, selain itu archetypes ini juga yang membantu seseorang dalam memenuhi keinginannya gitu. Jadi tercapailah kepuasan hidupnya dia. Boleh di next slide lagi. Nah, di sini contohnya adalah dari perusahaan periklanan Young and Rugicam. Nah, mereka tuh menggunakan pendekatan archetype dalam model pola dasar brand asset. Jadi model tersebut tuh mengusulkan hubungan antara archetypes yang sehat dengan archetypes yang nggak sehat. Jadi misalnya kepribadian yang sehat itu archetypes-nya yang menguasai si shadow-nya. Sedangkan kepribadian yang tidak sehat itu ketika satu atau lebih dari satu shadow itu menguasai si kepribadiannya atau kalau shadow-nya itu mulai mendominasi gitu, maka perlu diambil tindakan lebih lanjut. Nah, boleh tolong next slide lagi. Nah, ini juga ada pendekatan yang mirip dengan pendekatan tadi, yaitu dari Mark and Pearson. Jadi dia menggunakan typology dari 12 band archetypes.
Nah, kalau di gambar itu ada 12 archetypes dengan 12 produk yang relevan. Kita ambil contoh di sini tuh misalnya hero ya. Hero itu example brand-nya adalah Nike. Jadi konsumen hero ini tuh biasanya mengharapkan perusahaan atau brand untuk mengartikulasikan nilai-nilai, visi, dan misi mereka dengan jelas. Jadi konsumen hero ini tuh mengharapkan visi dari perusahaan ini merefleksikan atau mencerminkan rasa tanggung jawab sosialnya. Jadi hero ini tuh kalau misalnya mengevaluasi perusahaan, mereka tuh biasanya nggak cuma ngeliat gitu dari kualitas produk atau pelayanannya, tapi juga kekuatan dan gimana etika, keyakinan dari perusahaan itu sendiri. Nah, terus kita ambil contoh lainnya itu misalnya yang lover. Jadi konsumen lover ini mereka itu memiliki keinginan untuk mencapai suatu keintiman atau pengalaman sensual pleasure. Nah, example brandnya itu di sini kan ada Victoria's Secret. Jadi tipe lover ini tuh sering mengidentifikasi produk dengan hubungan tertentu gitu. Jadi mereka membangun hubungan yang lebih dalam, yang lebih intim dengan produk dan dengan si perusahaannya. Khususnya tuh yang bikin mereka tuh ngerasa dispesialkan, ngerasa dicintai gitu ya. Konsumen tipe ini tuh biasanya suka mendapatkan perhatian khusus, misalnya kayak send mail gitu, atau apa sih, mengirim surat ke pelanggan-pelanggan tertentu gitu, pelanggan khusus aja. Oke, nah, setelah dijelasin dua teori tadi, ada Freudian teori sama Neo-Freudian teori. Untuk teori selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kanca. Oke, melanjutkan penjelasan dari teman saya Zahra, saya akan menjelaskan tentang trait teori atau pendekatan teori sifat. Nah, kita semua setuju kalau sifat semua orang itu beda-beda. Nah, pendekatan teori sifat ini adalah satu bidang teoritis utama dalam studi kepribadian. Nah, seperti banyak teori kepribadian lainnya, teori sifat ini dikhususkan pada perbedaan antar individu dan kombinasi interaksi berbagai sifat ini membentuk kepribadian yang unik pada setiap individu. Makanya sifat semua orang tuh beda-beda. Nah, teori sifat atau trait teori ini difokuskan untuk mengidentifikasi dan mengukur karakteristik kepribadian seseorang. Nah, boleh di next slide. Oke, ada beberapa pendapat mengenai teori-teori sifat ini. Yang pertama ini ada teori dari Alport, yang kedua ini ada teori dari Eysenck, dan yang ketiga ini ada Big Five teori dari Gordon. Nah, saya akan menjelaskan dulu teori dari Alport, boleh di next slide. Oke, jadi Gordon Alport ini berpendapat bahwa kepribadian adalah suatu hal yang ditentukan secara biologis sejak lahir dan dibentuk oleh pengalaman lingkungan seseorang. Nah, kepribadian yang telah dibentuk oleh pengalaman di lingkungan ini tuh biasa disebut sebagai dispositional personality. Nah, Alport ini membagi dispositional personality itu menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama ini ada sifat utama atau dispositional cardinal atau cardinal trait, di mana sifat ini tuh berperan besar dalam kehidupan seseorang, sehingga sifat ini menjadi suatu hal yang sangat identik dengan seseorang. Sebagai contoh, Zahra adalah seorang yang baik hati. Jadi semua orang tuh mengenal Zahra sebagai orang yang baik hati. Itu adalah pikiran pertama yang dipikirkan oleh seseorang saat berpikir tentang Zahra. Lalu ada sifat sentral atau dispositional central. Nah, sifat ini tuh lebih mudah ditandai karena memiliki kecenderungan individu yang khas atau mencakup situasi yang lebih luas daripada sifat utama yang tadi. Sebagai contohnya itu, selain baik hati, Zahra adalah orang yang rajin. Nah, rajin ini adalah sifat kedua yang dipikirkan orang-orang saat memikirkan Zahra. Yang ketiga ini ada sifat sekunder atau disposition secondary atau secondary trait. Nah, sifat ini tuh lebih terbatas. Nah, secondary trait ini tuh adalah sifat yang jarang sekali kelihatan, namun akan terlihat dalam kondisi tertentu. Lebih ke preferensi ya, seperti contohnya itu, selain Zahra baik hati dan rajin, Zahra itu terkenal sebagai orang yang suka sama kucing, atau Zahra itu tuh suka makan bakso di kantin Blok M. Jadi sifat Zahra yang suka sama kucing ini adalah sifat yang jarang kelihatan, tapi akan kelihatan di saat-saat tertentu. Oke, selesai teori Alport, kita akan lanjut ke teori lain. Boleh next slide. Oke, yang kedua ini ada teori Eysenck. Nah, Eysenck ini berpendapat bahwa terdapat 2 macam dimensi kepribadian.
Nah, dua dimensi kepribadian Einstein ini adalah yang pertama ini ekstrovert dan introvert. Nah, ini ada dua kutub. Jadi menurut Einstein ini individu yang memiliki kepribadian ekstrovert ditandai dengan sikapnya yang agresif, banyak bicara, ramah, dan sehingga mudah bergaul gitu dalam melakukan hubungan sosial. Nah, sebaliknya, seorang yang memiliki kepribadian introvert itu ditandai dengan perilaku yang cenderung pendiam, bijaksana, sehingga kurang dapat bergaul dalam melakukan hubungan sosial. Nah, wataknya itu tuh yang tenang dan kalem serta memiliki sifat yang dapat menguasai diri. Lalu ada neurotisme dan psikotik. Nah, jadi menurut Eysenck ini individu yang memiliki kepribadian neurotisme cenderung bereaksi berlebihan sehingga kesulitan untuk mengontrol emosinya serta mudah cemas. Nah, individu dengan kepribadian neurotisme ini tuh lebih sering menggunakan perasaannya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, sedangkan seseorang yang memiliki kepribadian psikotik ini cenderung lebih agresif, temperamental, serta hampir selalu menggunakan pikiran logisnya untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, kita sebagai orang-orang normal tuh biasanya tuh memiliki sifat yang psikotik ini. Jadi terdapat ada 4 kutub ya. Yang pertama ada ekstrovert, introvert, lalu ada neurotisme dan psikotik. Lalu ke teori selanjutnya, boleh di next slide. Oke, lalu kita masuk ke Big Five Personality Trait Model. Nah, jadi itu ada salah satu teori sifat kepribadian yang paling sering digunakan dalam dunia bisnis. Nah, ini nih yaitu teori sifat kepribadian atau model 5 besar. Nah, teori ini tuh dicetuskan oleh Lewis Goldberg. Nah, jadi The Big Five ini sering digambarkan sebagai kerangka yang bersifat universal untuk mengukur kepribadian individu secara komprehensif. Jadi yang pertama itu tuh ada sifat yang paling ditunjukkan oleh orang nih, yaitu ada openness. Nah, dimensi ini tuh erat kaitannya dengan keterbukaan wawasan dan originalitas ide. Nah, mereka itu senang dengan informasi-informasi baru dan juga mengacu pada bagaimana individu bersedia melakukan penyesuaian pada suatu ide atau situasi yang baru. Jadi dia itu tuh mudah bertoleransi sehingga memiliki kapasitas untuk menyerap informasi serta fokus dan kreatif serta artistik. Jadi itu konsumen yang memiliki sifat ini tuh cenderung penasaran atas produk atau jasa yang baru dikeluarkan oleh perusahaan. Namun konsumen ini tuh cenderung cepat bosan sehingga hampir selalu beralih ke produk atau jasa dari perusahaan lain. Nah, maka dari itu untuk menggait orang-orang dengan tipe individu openness, perusahaan tuh harus tetap berinovasi dengan hal-hal baru. Lalu ada tipe kepribadian conscientiousness atau lack of impulsivity. Jadi tuh individu dengan dimensi kepribadian ini itu tuh cenderung lebih berhati-hati dalam melakukan suatu tindakan ataupun penuh pertimbangan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi tuh mereka tuh memiliki disiplin diri yang tinggi dan dapat dipercaya. Nah, tipe ini tuh cenderung berorientasi pada kualitas atau reputasi produk atau jasa sebuah perusahaan, sehingga mereka akan selalu berhati-hati ataupun lebih teliti sebelum melakukan purchasing terhadap suatu barang atau jasa. Jadi tuh mereka tuh sering melakukan riset-riset terlebih dahulu tuh sebelum membeli suatu barang atau jasa. Nah, tipe individu ini tuh lebih cenderung untuk tidak ikut-ikutan dalam melakukan purchasing terhadap suatu barang atau jasa. Dan mereka tuh cenderung tuh akan menetap pada suatu produk atau jasa yang sudah mereka percaya akan kualitasnya. Lalu ada tipe sifat extraversion. Jadi individu dengan kepribadian itu cenderung memiliki sifat-sifat yang mudah bersosialisasi, penuh dengan energi dan semangat, serta memiliki emosi yang positif, sehingga lebih mudah untuk melakukan hubungan-hubungan sosial. Jadi tipe individu ini tuh cenderung berorientasi pada bagaimana sebuah perusahaan membangun kedekatan dengan konsumennya, mulai dari komunikasi antara perusahaan dan konsumen yang intens, lalu membangun sebuah komunitas maupun bagaimana perusahaan memenuhi harapan konsumen. Nah, untuk menggait tipe individu ini, perusahaan tuh perlu membangun komunikasi yang baik dengan konsumen. Lalu ada tipe sifat yang keempat, yaitu agreeableness. Jadi agreeableness ini tuh menggambarkan individu yang memiliki kepercayaan kepada orang lain, sehingga membuat individu ini tuh sebagai tipe yang cenderung kooperatif, mudah percaya dan cenderung ikut-ikutan pada orang lain. Jadi kita semua tuh sering lihat orang-orang yang sering lihat Shopee Haul ataupun TikTok Live. Jadi tuh orang-orang ini tuh termasuk tipe-tipe orang yang agreeableness. Jadi konsumen dengan tipe agreeableness ini tuh cenderung ikut-ikutan tadi ya.
sehingga lebih suka melihat review dari influencer atau iklan dan promosi sebelum mempurchase suatu barang atau jasa. Jadi untuk menarik perhatian tipe individu ini, perusahaan tuh perlu banyak menyewa influencer terkenal untuk merekomendasikan produk atau jasanya, ataupun untuk memancing reviewer untuk memberikan nilai yang positif terhadap perusahaan, sehingga orang-orang dengan tipe-tipe agreeableness ini percaya terhadap perusahaan. Lalu ada tipe sifat yang kelima, yaitu neuroticism. Jadi individu dengan kepribadian ini tuh cenderung memiliki sifat-sifat yang mudah gugup seperti yang tadi sudah dijelaskan, lalu mudah tersinggung, sensitif dan tidak percaya diri, serta mudah cemas. Nah, sebenarnya cukup sulit untuk menggapai konsumen dengan tipe kepribadian ini, karena mereka tuh memiliki tingkat kecemasan yang cukup tinggi untuk mencoba suatu barang atau jasa dari sebuah perusahaan. Nah, jadi tuh perusahaan itu tuh perlu memberikan effort yang lebih dalam melakukan pemasaran dan peningkatan kualitas produk atau jasa untuk menggapai konsumen dengan tipe sifat yang ini. Jadi intinya itu perusahaan itu harus mengetahui kepribadian konsumen dan apa pengaruhnya terhadap perilaku konsumsi. Jadi pemahaman terhadap sifat-sifat itu tuh sangat penting bagi pemasar untuk merancang komunikasi yang sesuai dengan sasaran konsumen yang dituju, sehingga konsumen itu bisa menerima produk atau jasa yang dipasarkan sehingga sesuai dengan sifat dan kepribadian si konsumen itu. Oke, boleh di next slide. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Cikita. Oke, selanjutnya ada brand personality. Boleh di slide. Nah, brand personality ini merupakan serangkaian sifat yang dikaitkan orang dengan suatu produk seakan-akan produk tersebut adalah seseorang. Boleh di next slide. Nah, di sini bisa kita lihat ada beberapa contoh produk. Ada produk Gatsby dan Tresemme, di mana Gatsby ini mengkarakteristikkan produknya seperti seorang pria yang gaya rambutnya dapat diatur, daya setting yang kuat dan tahan lama sepanjang hari. Lalu untuk produk Tresemme sendiri mengkarakteristikkan produk tersebut juga dapat menjaga tatanan rambut untuk wanita dengan maksimal dan tahan sepanjang hari. Hal ini dimanfaatkan oleh para pemasar di mana mereka dapat memberikan edukasi ini kepada calon konsumennya. Nah, di mana konsumen-konsumen yang menginginkan rambut yang rapi dan tahan lama dapat membeli produk tersebut. Jadi next slide. Nah, pemasar yang menggunakan brand personality secara tidak langsung juga menggunakan jenis komunikasi brand storytelling. Brand storytelling merupakan perspektif yang menekankan pentingnya memberikan produk latar belakang yang kaya untuk melibatkan pelanggan dalam sejarah atau pengalamannya. Hal ini didasarkan oleh Reader Response Theory, di mana pendekatan ini mengatakan bahwa konsumen tidak hanya ingin mendengarkan brand akan tetapi mereka juga ingin berpartisipasi pada cerita brand tersebut. Nah, yang biasa digunakan itu adalah underdog brand biografi, di mana underdog brand biografi ini seperti menceritakan kisah dari suatu brand, di mana awalnya brand itu berawal dari ide gilanya Steve Jobs. Di mana Steve Jobs ini berpikir bahwa suatu saat nanti akan ada komputer yang semua orang dapat memilikinya. Padahal pada saat dia berbicara seperti itu, komputer-komputer masih dalam bentuk yang besar-besar. Nah, brand storytelling ini biasanya yang sering kita dengar kalau ayah ibu kita tuh bilang kemasan produknya itu tuh nggak gini loh dulu gitu. Nah, sekarang secara tidak langsung ia ingin terlibat dalam perkembangan kemasan produk itu sendiri. Bisa next slide. Nah, komunikasi secara langsung mereka terapkan yaitu adalah anthropomorphism, di mana pemasar memiliki kecenderungan untuk mengaitkan karakteristik manusia dengan benda atau hewan. Nah, di sini saya mengambil contoh produk Puma yang mengaitkan karakteristik manusia pada hewan yang dijadikan identitas Puma itu sendiri. Di mana karakter ini memiliki karakter yang cepat dan kuat, sehingga konsumen yang menggunakannya akan seperti Puma tersebut.
Bisa di next slide. Nah, lalu ada beberapa hal yang dapat terjadi dalam brand personality. Yang pertama itu terjadi kemungkinan kesalahan dalam brand personality. Lalu yang kedua, perubahan brand personality. Nah, yang ketiga ini merupakan kesalahan yang cukup fatal, yaitu brand personality tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi next slide. Slide sebelumnya. Nah, lalu dimensi kepribadian untuk membandingkan karakteristik brand. Nah, yang pertama ini ada kuno, sehat, tradisional. Lalu yang kedua ini ada mengejutkan dan hidup. Yang ketiga serius, cerdas, dan efisien. Yang keempat ada glamor, romantis, dan seksi. Dan yang kelima ada kasar, atau ruangan, tangguh, dan atletis. Bisa di next. Nah, lalu hal yang dapat mendukung brand personality ini ada desain produk, packaging, dan nama merek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk cerita. Sekarang saya akan menjelaskan tentang lifestyle and workshop. Bisa di next slide. Jadi sebelumnya apa sih apa itu kayak lifestyle itu apa sih? Dia lifestyle itu adalah sebuah cara untuk mengidentifikasikan pola konsumsi yang mencerminkan pilihan orang tentang bagaimana untuk menghabiskan waktu dan uangnya mereka. Kalau misalnya kita sudah mendapatkan dua hal tersebut, dapat kita lihat dari identitas dari seseorang customer atau konsumen ini itu seperti apa. Jadi kita tuh bisa melihat dia tuh lifestyle-nya kayak gimana. Contohnya itu kalau misalkan kalian tahu Twitch, Twitch itu adalah sebuah aplikasi atau app gitu buat nonton. Di sana tuh kita bisa melihat lifestyle-nya orang. Kalau misalkan di Twitch itu kan penggunaannya tuh buat kayak rekam gitu kan, ngerekam orang main. Di situ banyak banget streamer yang di mana juga ada yang streaming di sana. Streaming tuh yang nonton. Di situ kan kita bisa lihat ya asal dari orang-orang tersebut. Mereka tuh menghabiskan uangnya di Twitch tersebut. Mereka kayak nyumbang buat nontonin orang main itu salah satu lifestyle juga gitu. Terus kalau misalkan itu lifestyle, kita bisa next slide. Nah, di sini ada diagram yang di mana itu ada person, produk, setting, lalu di titik tengahnya itu ada lifestyle. Jadi ada juga kayak tujuan pemasar gaya hidup itu yang dimana itu untuk memungkinkan konsumen mengajar pilihan mereka, cara menikmati hidup mereka itu dan mengekspresikan identitas sosial mereka itu seperti apa. Terus kita bisa next slide. Lalu ada produk complementary dan co-branding strategi. Di sini saya ingin menjelaskan singkat saja tentang produk complementary dan co-branding strategi. Jadi produk complementary itu bertugas untuk sebuah pelengkap untuk produk lainnya. Gitu. Hal ini itu bisa disebut komplementer, bisa komplementer bila disebut barang komplementer itu ketika ada satu barang A atau produk A dengan produk B itu memiliki ketergantungan satu sama lain, bisa disebut dengan produk complementary. Lalu kalau buat co-branding itu adalah perusahaan yang bekerjasama untuk mempromosikan dua atau banyak item. Lalu bisa di next slide. Lalu saya akan menjelaskan tentang psikografik, yang dimana psikografik itu berguna buat membantu pemasar mengerti dan menjangkau segmen konsumen yang berbeda. Contohnya itu ketika Candlelight memperkenalkan SUV, Scandal itu adalah sebuah mobil. Habis itu dari kan dia memperkenalkan SUV, dia menciptakan sebuah SUV. Lalu ada sebuah kritikus yang mengejek pasangan aneh tersebut, kayak diajak-ajak lah kayak merek itu mirip kayak merek nama truk gitu. Lalu konsumennya itu dengan cepat menghubungkan kendaraan dengan gaya hidup hip hop atau artis seperti kayak Jennifer Lopez,
Outkast dan Jay-Z itu menyebutnya dalam lagu. Dan Jermaine Dupri menyatakan bahwa harus punya satu skandal 3 tahun kemudian. Cadillac meluncurkan skandal setinggi 18 kaki penyebutan XT dengan harga sekitar $50.000. Di sini kita bisa melihat kalau misalkan apa namanya, kita kalau misalkan mau memiliki sebuah produk itu kita harus memiliki sebuah produk yang unik. Jangan takut memiliki produk yang unik. Jika misalkan kita bisa memperoleh membuat sebuah produk yang unik, maka kita harus lanjut ke bahasan selanjutnya. Kayak gimana sih cara menganalisa biar kayak produk unik tersebut itu bisa kita kasih ke customer tersebut. Yang pertama itu kita bisa lihat dari profil sebuah gaya hidup. Jadi kalau dari profil sebuah gaya hidup ini kita harus dapat membedakan mana yang pengguna yang cocok untuk produk kita dan mana yang bukan. Terus yang kedua itu harus melakukan sebuah identifikasi. Kita harus memiliki sasaran kelompok mana yang cocok dengan produk kita. Terus juga kita harus melakukan sebuah segmentasi, studi segmentasi gaya hidup untuk mendapatkan sampel untuk melihat kesamaan referensi. Lalu kita harus menyamakan sebuah posisi. Jadi seorang pencipta itu harus kayak menyamain posisi menjadi sasarannya. Jadi kayak misalkan kita penciptanya, kita harus kayak nyamain posisi kita dengan sasaran kita nanti, dengan customer kita nantinya. Itu. Lalu bisa di next slide. Habis itu saya akan menjelaskan tentang IU. IU itu merupakan sebuah penelitian untuk mengelompokkan variabel yang berupa aktivitas, minat, dan pendapat. Di sini kita bisa lihat di bagian bawah itu ada ininya, ada tabelnya. Lalu bisa di next slide. Lalu akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Sebelumnya terima kasih Brody. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu values. Boleh di next slide? Oke. Seperti yang bisa kita lihat di sini, bahwa values adalah cara pelaksanaan atau keadaan tertentu yang lebih disukai secara sosial dibandingkan dengan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Jadi values tidak hanya berdasarkan pada informasi dari masa lalu, dan dia bersifat universal. Values juga berdasarkan dari apa yang menurut kita penting. Selain itu, juga bisa diidentifikasikan dari apakah hal tersebut baik atau tidak. Values menjadi penting dalam sebuah marketing karena values itu mencerminkan perilakunya karena konsumen itu mencerminkan perilaku dalam mengonsumsi sesuatu. Contohnya di sini saya mengambil produk lokal. Jika seseorang yang memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi, maka mereka akan memiliki value untuk membeli produk-produk Indonesia. Misalkan dalam industri kecantikan, ada Avoskin, Emina, dan Something adalah brand yang dimiliki oleh orang Indonesia. Dan ketika orang tersebut memiliki values nasionalisme tersebut, maka mereka akan cenderung membeli brand-brand lokal tersebut berdasarkan value-nya. Lalu yang kedua yaitu belief system. Belief system adalah sistem keyakinan yang berasal dari asumsi yang kita buat tentang orang lain dan diri kita sendiri. Keyakinan tersebut dapat bertumbuh dari apa yang kita alami dari pikiran. Walaupun perilaku yang ditunjukkan sama, sistem keyakinan yang mendasari bisa berbeda. Contohnya misalkan saya mengambil contoh seorang vegetarian. Misalkan ada 2 orang vegetarian, misalkan saya dengan Cikita. Kita sama-sama vegetarian, tapi kita kita sama-sama vegetarian, tapi belum tentu belief system kita sama. Misalkan saya menjadi vegetarian karena menentang animal activism, atau kayak saya tidak setuju dengan pemotongan-pemotongan daging atau eksploitasi hewan. Sedangkan Ciki jadi vegetarian itu karena adanya health concern atau kayak masalah kesehatan. Boleh di next. Boleh di next. Oke. Lalu marketer juga harus peka terhadap value dan belief system tersebut, terutama value yang terkait dengan budaya.
Budaya sendiri menekankan pada belief system yang berbeda-beda pula. Maka dari itu, kita dapat menentukan nilai budaya tersebut dari enkulturasi, akulturasi, dan socialization agents. Jadi seperti yang bisa kita lihat di sini, bahwa enkulturasi adalah proses sosial yang dilakukan oleh seorang individu dalam mempelajari dan menyesuaikan pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, tata sosial, dan peraturan-peraturan yang ada dalam kebudayaannya. Kemudian akulturasi merupakan pertemuan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda di mana masing-masing kebudayaan ini saling memperkaya kebudayaannya tanpa meninggalkan identitas budaya aslinya. Yang terakhir yaitu socialization agents atau agen sosialisasi, yaitu pihak-pihak yang melaksanakan atau melakukan sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi yang utama, yaitu keluarga, kelompok bermain, media massa, dan lembaga pendidikan atau sekolah. Dalam konteks bisnis, media itu menjadi agen sosialisasi yang penting. Kenapa? Karena di dalam media tersebut terdapat iklan, dan iklan tersebut merupakan salah satu cara bagi perusahaan untuk mengkomunikasikan produknya dan untuk mengenalkan produk atau jasanya kepada konsumen. Disinilah pemasar harus bisa cermat dalam mengkaji value tersebut, terutama yang terkait dengan budaya, karena bisa saja value atau budaya itu berbeda. Misalkan kayak di Amerika, dalam iklan wanita diperbolehkan memperlihatkan rambutnya atau auratnya, sedangkan di Arab Saudi iklan tersebut tidak diperbolehkan karena memiliki value yang berbeda. Boleh di next. Selanjutnya, selain value juga terdapat norma. Secara umum, norma bertujuan untuk mengidentifikasi sesuatu baik atau buruk. Di sini terdapat Christoph norms, yaitu norma yang telah tertanam dalam suatu budaya. Christoph norms terdiri dari 3. Yang pertama itu custom norma, yang diturunkan dari masa lalu yang mengontrol perilaku dasar. Contohnya yaitu seperti pembagian pekerjaan di rumah tangga, misalkan seorang ayah mencari nafkah, sedangkan ibu mengurus kegiatan di dalam rumah. Yang kedua yaitu more, yaitu adat istiadat dengan moral yang kuat dan seringkali melibatkan hal-hal tabu atau perilaku terlarang. Contohnya yaitu yang kayak tadi, misalkan iklan, kalau di Arab Saudi itu kan wanita tidak memperbolehkan memperlihatkan auratnya. Yang ketiga yaitu conventions, norma yang mengatur dan menjadi guideline bagaimana menjalankan kehidupan sehari-hari. Contohnya di Cina, waktu itu dia mengadakan Olimpiade Beijing yang untuk seluruh dunia. Nah, warga lokal di sana itu menganggap meludah di trotoar itu merupakan hal yang biasa. Tapi untuk pendatang baru atau visitor dari negara lain, meludah di trotoar itu merupakan hal yang tidak beretika. Maka dari itu, pemerintah di Cina berusaha untuk mengubah perilaku tersebut dengan menerapkan denda bagi siapapun yang meludah di trotoar. Oke, boleh di next. Karena nilai-nilai mendorong banyak perilaku konsumen secara umum, maka hampir semua penelitian konsumen pada akhirnya berhubungan dengan pengidentifikasian dan pengukuran nilai. Di sini ada 4 alat ukur untuk mengukur pengukuran nilai. Yang pertama yaitu Rockich Value Survey yang terdiri dari 2 komponen nilai, yaitu terminal value dan instrumental value. Terminal values merupakan keadaan atau tujuan yang diinginkan dalam mencapai kebahagiaan, contohnya seperti penghargaan diri, freedom, atau kebebasan, serta kesamaan derajat. Sedangkan instrumental value yaitu perilaku atau cara-cara yang ditempuh untuk mencapai terminal value tersebut. Boleh meminta tolong di next slide dulu? Nah, di sini ada tabel. Di tabel ini merupakan contoh-contoh dari terminal value dan instrumental value yang saling berkaitan. Misalkan di sini kayak you need to be ambitious for a comfortable life. You need to be broad minded for an exciting life dan lain-lain. Boleh ke slide sebelumnya. Nah, yang kedua yaitu list of values. Itu konsumen diminta untuk mengidentifikasi 2 value yang dirasa paling penting dari value yang disediakan yang berdasarkan pada terminal value dari Rockich Value Survey tadi.
Segmen ini mencakup konsumen yang memprioritaskan nilai-nilai seperti rasa memiliki, kegembiraan, terus keamanan, serta hubungan yang dekat dengan orang lain. Lalu yang ketiga yaitu the means and change model, yaitu model yang mengasumsikan bahwa responden akan menghubungkan atribut produk tertentu secara tidak langsung ke nilai terminalnya. Teknik ini mengungkapkan asosiasi konsumen dengan atribut tertentu dan mendapatkan feedback dari konsumen yang akan dijadikan peta nilai bagi perusahaan. Pada next terms-nya. Yang berikutnya yaitu Syndicated Survey, yaitu terdapat sejumlah perusahaan yang melacak perubahan nilai melalui survei berskala besar dan data tersebut kemudian dijual kepada marketers. Oke, boleh di next slide ke kesimpulan. Oke, kesimpulannya, personality mencakup pada susunan psikologis untuk seseorang dan bagaimana hal itu secara konsisten mempengaruhi cara seseorang merespon lingkungannya. Freudian teori berpendapat bahwa implikasi kepribadian dengan customer behavior adalah motif bahwa sadar akan mempengaruhi kebutuhan pembelian. Hal ini diperjelas dengan adanya penelitian lain dari neo-Freudian teori dan motivational research. Perusahaan juga perlu memahami bagaimana sifat dapat mempengaruhi keputusan sehingga konsumen bisa menerima produk atau jasanya yang dipasarkan tersebut sesuai dengan sifat dan kepribadian mereka. Brand personality merupakan salah satu faktor yang mendorong seseorang untuk membeli sesuatu produk. Seperti halnya manusia, brand juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti natural, unik, lucu, mewah, elegan, sederhana, dan lain-lain. Lalu karakteristik brand tersebut dicocokkan dengan karakteristik konsumen, sehingga hal ini membuat brand personality menjadi salah satu faktor yang mendorong minat beli konsumen. Selanjutnya itu lifestyle atau identitas konsumen merupakan sebuah hal yang penting untuk melihat pasar yang cocok untuk customer atau konsumen. Menjangkau customer yang memiliki kriteria sesuai produk kita juga merupakan hal yang penting. Yang terakhir tadi yang saya jelaskan yaitu values, mendorong motivasi pelanggan. Keberadaan produk ada karena seseorang yang berpikir bahwa produk akan membantunya untuk mencapai beberapa tujuan yang terkait dengan value, seperti individualis atau kebebasan. Pada prinsipnya, value merincikan setiap budaya yang sebagian besar anggotanya mematuhi kebudayaan tersebut. Oke, itu tadi presentasi kami mengenai chapter 7 tentang personality, lifestyle, and values. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.